Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi ya di channel YouTube aku, Tasya Eats. Seperti biasa, hari ini aku mau share lagi kegiatan aku, rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari. Oh ya, terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, yang selalu mendukung dan gak pernah ketinggalan nonton video aku. Buat teman-teman yang selalu komen ataupun yang gak komen, makasih banyak ya. Semoga teman-teman disehatkan, dimurahkan rezekinya juga, amin. Aku baru mulai beres-beres sore-sore ya, sekitar jam 5-an. Karena dari pagi aku tuh ke puskesmas untuk nambal gigi. Nah, aku sambil cerita sedikit aja ya, sambil beres-beres. Jadi aku tuh kan gigi gerahamnya ada yang berlubang. Nah, terus kata dokternya karena terlalu lama didiemin, jadi sampai ke saraf dalam lubangnya. Nah, terus udah mulai ada rasa sakit juga kan, aku diemin aja. Nah, karena udah nggak ketulung itu rasa sakitnya, baru deh aku bawa ke puskesmas. Nah, itu salahnya, harusnya sebelum ada rasa sakit langsung ditambal gitu giginya. Jadinya kata dokter giginya tuh aku ditambal giginya baru sementara ya, belum permanen. Jadi ditanam obat dulu biar sarafnya mati gitu. Nah, terus karena ditambah sementara itu, pulang dari puskesmas bener-bener ngerasa sakit banget teman-teman. Mungkin teman-teman di sini yang udah pernah tambah gigi sementara ditanam obat di gigi lubangnya tuh pasti tahu banget ya rasanya kayak gimana. Sakitnya tuh bener-bener nggak ketulungan, sampai kerasanya tuh ke kepala, terus ke semua gigi juga linu-linu. Terus rasanya tuh kayak nggak pengen punya gigi aja gitu biar nggak sakit. Nah, itu aku ngerasa kesakitan sampai 3 jam. Aku sampai ngurung di kamar, nggak ngapa-ngapain, nangis teman-teman. Padahal udah minum pereda nyeri dan antibiotik, tapi tetap ya kerasa banget sakitnya. Nah, jadi aku baru mulai beres-beresnya sore-sore. Karena ya itu pagi-paginya sampai siang tuh aku benar-benar ngerasa pusing dan gigi tuh nyut-nyutan banget. Dan alhamdulillahnya Pak suami mau diajak gantian ngurusin Arsy, dari mulai mandiin, nyuapin, karena aku tuh benar-benar gak bisa banget teman-teman, rebahan aja terus di kamar. Nah, terus kan karena Arsy tuh kesepian ya, nggak punya temen, aku juga nggak bisa ngajak main. Jadi Pak suami tuh jemput keponakan aku yang suka diajak main ke rumah. Nah, biasa deh kalau para bocil udah pada main di rumah, anteng kan, karena aku nggak bisa ngeliatin mereka main. Terus kan Pak suami juga pergi sebentar untuk bayar pajak. Jadi mereka tuh kayak pesta aja di rumah teman-teman. Ya udahlah, aku mah pasrah aja, biarin mereka pada anteng. Yang penting Arsinya tuh nggak sepi gitu ya, main sendirian di rumah. Karena udah maghrib, jadi tadi pintu dan jendelanya aku tutup, soalnya kerasa banget dingin. Di sini tuh cuacanya lagi nggak nentu banget teman-teman. Jadi kalau siang-siang nih mataharinya kerasa panas banget, tapi anginnya tuh gede ya, kegelebugan. Jadi walaupun siang-siang tapi dingin gitu di sini. Nah, ini aku gantiin baju Arsy dulu karena tadi dia habis makan es krim, jadi tumpah kemana-mana, ke baju, belepotan juga tadi Arsynya. Ini juga Arsy tuh lagi nangis teman-teman, karena dia kepengen makan kue tapi nggak dikasih sama aku dan papahnya. Soalnya ini tuh udah masuk jam makan Arsy, makan sore. Nah, kalau Arsy udah nyemil, biasanya dia tuh nggak akan mau makan, jadi GTM gitu, nggak lahap makannya. Jadi biasanya aku jarakin dulu dari nyemil ke makan itu sejam atau 2 jam, biar Arsy tuh bener-bener lapar banget. Jadi makannya tuh cepet, nggak diemut. Udah gitu aku mau ngeberesin dulu karpet, karena tadi anak-anak tuh pada main di karpet ya, ngebongkar mainannya. Terus tadi juga kayak main bedak gitu teman-teman, soalnya di karpet tuh kayak ada putih-putih, dan aku bersihin pakai tisu juga nggak hilang. Jadi kayaknya nanti karpetnya mau aku vakum aja. Baru aja setengah hari aku nggak beres-beres rumah, tapi rumah aku tuh bener-bener berantakan banget teman-teman. Gimana kalau aku nggak beres-beres sehari atau 2 hari ya? Kayaknya rumah aku bener-bener kayak kapal pecah. Nanti udah selesai ngevakum karpet, aku mau lanjut lagi ke dapur untuk cuci piring. Karena dari pagi ya, seharian ini aku belum cuci piring teman-teman. Tapi karena nggak masak, jadi cucian piringnya nggak terlalu banyak. Cuman ya piring-piring udah pada habis
habis. Karena kan aku cuman punya piring tuh berapa ya, 4 atau 5 piring, mangkok juga cuman punya 3. Jadi kalau nggak cuci piring ya pasti bakalan habis. Hari ini aku lagi libur masak. Tadi aku nitip ke Pak Suami untuk beli lauk aja di warung nasi Padang. Tadi Pak Suami beli sayur nangka, beli 5 ribuan aja tuh udah dapat banyak banget teman-teman. Cukup sampai makan sore lagi. Terus tadi juga beli ayam cabe ijo. Itu aku baru nyobain sih ayam cabe ijo. Satu ayam itu harganya 12.000. Aku nggak masak hari ini karena akunya sendiri lagi nggak enak badan teman-teman. Seharian ini aja aku tuh makan cuman sekali. Terus lidah aku juga lagi segala hambar, makan apa-apa tuh nggak kerasa. Jadi kalau masak takutnya malah jadi nggak enak dan nggak kemakan. Jadi ya udah mending beli di luar aja sekali-kali, nggak apa-apa kan ya. Mudah-mudahan aja besok pagi aku udah enakan badannya jadi bisa masak. Soalnya di kulkas aku tuh udah pada habis, tinggal tersisa bungkusan sayur lodeh. Terus ada tempe mendoan juga. Udah terlalu lama disimpan di kulkas, kayaknya udah berubah deh rasa tempenya. Dan bungkusan sayur lodehnya juga udah terlalu lama disimpan di kulkas, jadi harus cepet-cepet dimasak, takutnya pada busuk. Sekarang kalau beres-beres rumah aku tuh udah nggak pernah diporsir lagi teman-teman. Jadi kalau sekiranya badan aku lagi nggak enak atau lagi capek, ya aku nggak beres-beres rumah gitu ya, aku diemin aja sampai badan aku enakan lagi. Nggak kayak dulu-dulu. Kalau dulu aku tuh selalu maksain untuk beres-beres rumah. Tapi nggak tahu deh sekarang badan aku tuh kayak sering banget kerasa capek. Terus pinggang aku juga linu-linu kayak encok gitu loh. Padahal sekarang aku tuh udah jarang banget ngegendong Arsi, karena Arsi tuh sekarang berat badannya udah 11 kilo lebih. Jadi aku kurang-kurangin ngegendong. Kayak hari ini aja aku baru sempat beres-beres di sore hari ya, karena badan aku baru enak dipakai beres-beres tuh di sore hari. Lagian juga kalau terlalu diposir untuk beres-beres juga mau ngapain, nantinya juga kan pasti bakalan berantakan lagi ya teman-teman. Namanya juga rumah dan ada makhluk hidupnya, ada anak toddlernya juga. Nah jadi kalau beres-beres sore hari, besok paginya tuh bisa sedikit lebih santai, jadi bisa langsung masak. Nah ini kegiatan aku di besok paginya sekitar jam 8-an. Aku langsung aja ke atas untuk ngejemur baju. Seperti biasa ya, untuk urusan mencuci baju kotor diambil alih sama Pak Suami. Jadi sekarang aku tinggal ngejemur baju aja. Nah di atas tuh lagi panas banget tapi berangin teman-teman. Ini tuh aku agak ketar-ketir sih sebenarnya, takut tripod aku jatuh lagi kayak waktu itu. Waktu itu kan tripod aku sampai jatuh ke sawah ya, karena anginnya gede banget. Nah tadi aja tripodnya udah kelihatan kan goyang-goyang. Kalau di daerah teman-teman gimana? Sekarang lagi musim apa nih? Kayaknya sekarang udah mulai musim pancaroba deh ya, musimnya sakit. Karena waktu ke puskesmas kemarin tuh banyak banget yang ke dokter umum dan ke dokter anak. Memang lebih banyak anak-anak sih yang pada sakit batuk, sakit pilek. Kemarin aja saudara aku, keponakan aku tuh baru kena flu Singapura. Emang anak-anak sih ya yang sering diserang sakit karena imunnya tuh belum sekuat kayak orang dewasa. Makanya sekarang Arsi aku boosting pakai vitamin. Gak lupa setiap hari aku minumin vitamin D, karena kalau dari asupan makanan pasti vitaminnya bakalan kurang. Apalagi Arsi kan kadang suka susah makan, terus makanannya gitu kan ya udah kayak kita orang dewasa. Ini tuh anginnya bener-bener gede banget teman-teman. Aku aja ngejemurnya tuh agak rempong ya. Nah ini tripod aku aja sampai jatuh ngegubrak karena anginnya bener-bener gede banget. Udah selesai ngejemur, lanjut lagi aku ke dapur untuk masak. Hari ini aku mau masak sayur lodeh dan goreng tempe mendoan aja, karena di kulkas udah nggak ada apa-apa lagi, tinggal bahan-bahannya ini aja yang bisa dimasak. Mau ke pasar juga males, ke tukang sayur juga males. Pokoknya hari ini aku tuh lagi males banget teman-teman. Lagi nggak mood banget untuk masak, jadi aku masaknya juga nggak maksimal. Mohon maaf banget ya kalau aku masaknya gak asal-asalan, karena lagi gak mood banget.
Tapi ya gimana gitu ya, harus masak. Kalau nggak masak nantinya harus beli lagi keluar, jadinya malah boros. Karena bungkusan sayur lodehnya udah terlalu lama disimpan di kulkas, jadi ini tuh banyak banget yang busuk. Tadi untuk sayuran terongnya juga udah mah kecil terongnya, terus harus dipotong, ada yang busuk jadi harus dibuang. Jadi ini sayuran lodehnya itu cuman sedikit banget teman-teman, karena banyak banget yang harus dibuang karena banyak yang busuk, terus daunnya juga banyak yang layu. Jadi sayurannya cuman ada sedikit banget teman-teman. Tadi aku juga sempat ragu mau dimasak atau enggak ya, tapi kata Pak suami nggak apa-apa, masak aja, soalnya sayang kalau dibuang, terus kalau nggak masak juga nantinya bingung mau makan apa. Ya udah deh, jadinya aku paksain masak aja. Kalau beli sayuran bungkusan kayak gini di pasar tuh kan memang nggak seger ya, sayurannya tuh pada sisa-sisaan gitu teman-teman. Bukan cuman sayur lodeh aja, tapi kayak sayur capcay, sayur sop, itu sayurannya pada nggak seger, pada sisa-sisaan. Jadi kalau terlalu lama disimpan di kulkas pastinya bakalan cepat busuk. Kalau bikin sayur lodeh aku nggak pakai racik karena aku lebih suka pakai bumbu ulek sendiri. Nah ini mau aku halusin bawang putih dan juga kemiri. Karena kalau pakai bumbu racik tuh kayak kurang kerasa gitu loh teman-teman bumbunya, namanya juga bumbu racik ya. Nah jadi aku mendingan ulek sendiri aja deh, karena bumbunya juga simpel banget. Nah udah gitu aku tumis bumbunya sampai harum, sampai mateng. Udah itu aku tambahin air dan masukin deh sayurannya. Terus aku masukin setengah terasi ABC, aku tambahin juga garam, gula merah. Udah gitu dimasak sampai sayurannya pada matang. Selanjutnya aku mau bikin adonan tempe mendoan. Nah karena di kulkas nggak ada daun bawang, jadi aku bikin tempe mendoan tuh bener-bener seadanya banget ya teman-teman. Dan nanti aku juga mau bikin bumbu pecelnya. Ini tuh ada sisaan bumbu pecel Sinti di kulkas, udah lama banget sih ini tuh, tapi aku coba cairin aja deh, nanti dicobain dulu kalau memang masih enak dimakan, kalau nggak enak dibuang aja. Pak suami kalau digorengin tempe mendoan tuh harus ada cocolannya, katanya kurang enak kalau nggak ada cocolannya. Biasanya cocolannya tuh kalau nggak sambal kecap ya itu ya yang tadi sambal bukan sambal, bumbu pecel Sinti. Nah ini sayur lodehnya aku tambahin santan instan karena sayurannya udah matang, udah empuk, dan tempe mendoannya juga udah matang. Kayaknya vlog aku sampai sini aja ya teman-teman. Makasih banyak udah simak, udah nonton sampai selesai. Mohon maaf ya kalau vlog aku banyak banget kurangnya. Mudah-mudahan next video aku bisa lebih maksimal lagi bikin videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.